Studi ini berjudul Mengembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia, pelajaran dari pengalaman Amerika Serikat, Norwegia, dan Cina. Isinya menjelaskan mengenai strategi dan kebijakan yang dipakai tiga negara tersebut untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di negara masing-masing. Dari hasil pembelajaran ketiga negara tersebut, kemudian disusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. Adapun pembangunan ekosistem kendaraan listrik ini penting dilakukan untuk mengakselerasi peningkatan adopsi kendaraan listrik serta menciptakan pasar kendaraan listrik yang mandiri atau self-sustaining ke depannya. Ekosistem kendaraan listrik yang didefinisikan dalam studi ini mencakup 5 aspek, yaitu infrastruktur pengisian daya, model dan pasokan kendaraan listrik, kesadaran dan penerimaan publik, rantai pasokan baterai dan komponen kendaraan listrik, serta insentif dan kebijakan pendukung dari pemerintah. Ketiga negara tersebut dipilih utamanya berdasarkan tingkat penjualan dan pangsa pasar kendaraan listrik yang tinggi. Berbeda dari hal tersebut, penjualan kendaraan listrik di Indonesia hingga saat ini masih sangat terbatas. Dari data terakhir oleh Kementerian Perhubungan di tahun 2020, tercatat bahwa baru ada sebanyak 2.279 kendaraan listrik yang layak jalan, di mana sekitar 90% diantaranya merupakan motor listrik. Kondisi ini masih jauh dari target yang sudah ditetapkan. Salah satu target adopsi kendaraan listrik tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, yaitu untuk mencapai 2.200 mobil listrik dan 2,1 juta motor listrik di tahun 2025. Namun ada pula target yang lebih ambisius oleh Kementerian Perindustrian, di mana mobil listrik dan motor listrik masing-masing ditargetkan mencapai 20% dari total produksi kendaraan di tahun 2025. Tingkat adopsi yang rendah ini disebabkan karena aspek-aspek ekosistem kendaraan listrik belum terbangun di Indonesia, seperti jumlah SPKLU yang masih minim, jumlah pasokan dan model kendaraan listrik yang terbatas, industri yang belum terbangun, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan peraturan yang ada yaitu Perpres nomor 55 tahun 2019 dan kebijakan-kebijakan turunannya belum cukup berdampak. Oleh karena itu diperlukan pembelajaran dari ketiga negara pembanding untuk memberikan rekomendasi yang tepat bagi Indonesia. Dari studi komparasi yang dilakukan, ada beberapa pembelajaran penting yang dapat dipetik. Yang pertama, dari sisi kebijakan pemerintah, insentif fiskal baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen kunci dari ketiga negara. Contohnya di Norwegia, pemerintah membebaskan PPN dan pajak registrasi yang memangkas hingga 55% dari harga kendaraan listrik. Sedangkan di Cina, selain pembebasan pajak, pemerintah pusat juga memberikan subsidi kendaraan listrik yang dapat memotong antara 40-60% dari harga beli kendaraan tersebut. Selain insentif fiskal, yang tidak kalah penting adalah pemberian insentif non-fiskal. Terkait hal ini, ketiga negara menerapkan kebijakan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan konsumen dan kondisi di negara masing-masing. Yang berdampak paling signifikan di masing-masing negara adalah Cina dengan kemudahan mendapatkan plat nomor atau registrasi untuk kendaraan listrik, Norwegia dengan pemberian akses jalur bus, dan Amerika Serikat dengan pemberian akses jalur berpenumpang banyak. Yang kedua, dari pengalaman ketiga negara ditemukan bahwa pembangunan SPKLU menjadi sangat penting untuk peningkatan penjualan kendaraan listrik yang kontinu dan agresif. Dukungan pemerintah di ketiga negara ditunjukkan dengan pembangunan langsung oleh pemerintah dan juga subsidi bagi pihak pengembang swasta. Usaha-usaha tersebut berhasil meningkatkan jumlah SPKLU sehingga dapat menekan rasio kendaraan listrik terhadap jumlah charger. Sampai tahun 2019, diestimasi bahwa Norwegia berhasil memiliki rasio sekitar 24:1, Amerika Serikat sekitar 20:1, sedangkan Cina memiliki jaringan yang paling masif dengan rasio 6,5:1. Berikutnya yang ketiga, ketersediaan model dan pasokan kendaraan listrik itu sendiri juga terbukti berperan dalam meningkatkan penjualan. Hal ini utamanya terlihat dari pengalaman di Amerika Serikat dan Cina. Beberapa negara bagian Amerika Serikat menerapkan kebijakan kendaraan nir emisi yang dimulai oleh California, dan Cina menerapkan sistem jual kredit, di mana kebijakan ini menuntut produsen kendaraan untuk memproduksi sejumlah tertentu kendaraan listrik dari total armadanya. Kebijakan-kebijakan tersebut mampu mendorong produksi dan variasi model kendaraan listrik yang ditawarkan. Amerika Serikat dan Cina juga berhasil mengembangkan industri kendaraan listrik domestik. Pada awalnya, kedua negara menggelontorkan dana yang besar untuk R&D hingga lebih dari 2 miliar dolar Amerika yang diberikan kepada lembaga riset, serta produsen kendaraan listrik untuk menghasilkan teknologi baru dan meningkatkan teknologi yang sudah ada. Khususnya di Cina, pemerintah memprioritaskan pengembangan industri kendaraan listrik domestik dengan memberikan insentif khusus bagi produsen lokal dan menggunakan public procurement untuk menggenjot produksi kendaraan listrik sehingga terjadi economies of scale. Adanya industri ini membuat biaya produksi kendaraan listrik lebih murah dan kecepatan produksi yang makin tinggi. Dan yang terakhir, dalam rangka meningkatkan kesadaran publik akan kendaraan listrik, berbagai cara kampanye ke masyarakat dilakukan oleh ketiga negara, baik oleh pemerintah maupun lainnya seperti asosiasi kendaraan listrik. Contohnya di Norwegia yang memberikan informasi mengenai ketersediaan SPKLU, melakukan berbagai acara test drive dan forum-forum diskusi daring terkait kendaraan listrik untuk publik.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Amerika Serikat, ditambah dengan promosi yang dilakukan lewat televisi maupun radio. Dari berbagai hasil temuan tersebut, disusun beberapa rekomendasi strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, menyelaraskan target transisi menuju kendaraan listrik yang bersifat mengikat, menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, memberi insentif finansial untuk mengurangi harga beli kendaraan listrik, memberi insentif non-fiskal yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, menetapkan kebijakan dari sisi pasokan untuk mendorong produksi dan ketersediaan model kendaraan, mengalokasikan dana R&D yang lebih besar bagi lembaga riset serta produsen kendaraan listrik dan baterai, meningkatkan investasi untuk pembangunan industri dan rantai pasokan kendaraan listrik domestik, membangun jaringan infrastruktur pengisian kendaraan listrik umum yang lebih masif dengan memberikan insentif finansial bagi pengembang swasta, mempromosikan dan mengkampanyekan kendaraan listrik sebagai kendaraan ramah lingkungan, serta mengedukasi masyarakat mengenai insentif dan keuntungan membeli kendaraan listrik. Kendaraan listrik merepresentasikan suatu peluang bagi Indonesia untuk menurunkan emisi di sektor transportasi. Untuk mewujudkannya diperlukan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.